Shalom, kita bertemu dalam program Tanya Jawab Alkitab di channel GPBC Jakarta yang membahas pertanyaan orang Kristen dari sudut pandang sejarah penebusan. Bila saudara mendapatkan acara ini memberkati saudara, silakan subscribe, like, dan share video ini supaya dapat memberkati banyak orang. Jangan lupa klik tanda lonceng supaya saudara bisa diingatkan saat ada video terbaru yang ditayangkan. Bersama saya, narasumber kita, Pendeta Yun Duhi Dr. Ministry. Shalom Pendeta Yun. Ya, shalom Pendeta Yudi. Ya, hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di minggu lalu sudah dibahas apa yang menjadi alasan Daud melakukan sensus penduduk. Kemudian bahwa fokusnya adalah untuk menampakkan dosa seluruh bangsa Israel. Nah, Pendeta, muncul pertanyaan lagi. Kalau begitu, artinya Allah membuat Daud yang tampaknya tidak ada salah apa-apa ini untuk melaksanakan sensus penduduk. Ya. Kenapa demikian? Kalau sampaikan mulai dari kesimpulannya, kita harus tahu bahwa catatan di 1 Tawarik pasal 21 ini adalah untuk mengungkap kesombongan Daud. 2 Samuel 24 ayat 1. Coba buka ya. Bangkit pula murka Tuhan terhadap orang Israel yang menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Jika lihat sekilas ayat ini, tampaknya Daud tidak ada kesalahan. Jika Daud tidak ada salah apapun, apakah dia akan terbujuk oleh setan? Tentu tidak. Jadi jelas Daud ada kesalahan. Jika mau bahas kesimpulannya dulu, apa yang hendak Allah lakukan untuk menghakimi umat Israel dan melakukannya lewat siapa? Allah bekerja lewat kesombongan yang ada di hati Daud. Coba buka ya. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini membujuk, bahasa Ibrani-nya sut, sama dengan kemarin 2 Samuel pasal 24 di situ sama. Setan hendak membujuk, yaitu mendorong hati Daud. Coba ya, 1 Tawarik 21 ayat 2. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Saat itu, bahkan Yoab yang selama ini dikenal kejam, apa yang dikatakannya? Ya Tuanku Raja, mengapa Tuanku hendak lakukan hal ini? Hal ini tentu bukan hal yang menyenangkan Tuhan Allah. Bukankah ini akan membuat Israel menanggung kesalahan? Jadi bahkan Yoab pun tahu kalau hal ini menjadi dosa. Coba ya kita baca. 1 Tawarik pasal 21 ayat 3. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Coba bayangkan kan, Daud awalnya dulu dia pernah menjatuhkan Goliat dengan batu, umban atau ketapel kan. Saat itu ia berkata apa? Ia berkata, Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Dia mengaku bahwa keselamatan hanya ada pada Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 47. Coba buka ya. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tapi sekarang Daud sedang menyuruh untuk menghitung jumlah pasukan. Yang penting itu, tujuan untuk sensus penduduk itu tidaklah murni. Motivasinya ya. Nah, umat pilihan Israel itu berbeda dengan bangsa lain. Siapa yang memerintah mereka? Tuhan Allah. Tadi pendeta katakan bahwa umat Israel itu berbeda dengan bangsa lain. Allah yang memerintah mereka. Tapi apa hubungan ini dengan tindakan penghitungan yang Daud lakukan? Kemenangan perang bukan bergantung pada banyak sedikitnya kekuatan pasukan.
Justru saat bersandar pada Allah karena lemah, mereka menjadi kuat. Nah, sejarah yang demikian ditulis dengan jelas dalam buku seri sejarah penebusan, seri keempat. Saat menyuruh sensus pasukan, Daud sudah lanjut usia, yaitu sesudah pemberontak Absalom dan Seba semuanya terjadi. Dan hal ini terjadi saat negara sudah dalam kondisi damai dan kuat. Yaitu setelah musuh sudah dikalahkan dan negara menjadi kuat, tunas kesombongan mulai muncul. Nah, seperti demikian. Semakin manusia sukses akan jadi bagaimana? Tanpa dirinya sadar, tunas kesombongan mudah untuk muncul. Jadi Allah mengangkat Daud menjadi raja dan memberikannya hikmat untuk memerintah. Dan sebagai hasilnya, negara menjadi kuat, tetapi pikiran apa yang muncul baginya? Dia berpikir, ini semua aku yang lakukan. Ini menarik, pendeta. Pemikiran Daud yang muncul seperti ini. Tapi selain Daud, mungkin pendeta bisa berikan contoh raja atau pemimpin negara dalam sejarah Alkitab yang terjebak di situasi yang sama seperti Daud ini. Ya, contoh, Nebukadnezar pun setelah menguasai dunia, dia pernah sombong. Setelah membangun istana, dia berkata seperti ini. Bukankah ini menunjukkan kemuliaan kebesaranku? Dia berbangga bahwa ini semua hasil perbuatannya. Saat itu Allah mengalihkan kerajaan dari dirinya. Coba ya, lihat Daniel 4 ayat 30 sampai 31. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Akibatnya, dia hidup selama 7 tahun seperti binatang. Jika lihat bagian-bagian belakang dari buku seri sejarah penebusan, seri ke-6, di situ dibahas tentang Herodes Agrippa pertama. Di tahun 44 Masehi, Raja Herodes ini menggunakan pakaian kerajaan dan berpidato. Saat itu, raja ini dijunjung tinggi sebagai Allah oleh umat. Tetapi dia tidak mengembalikan kemuliaan itu kepada Allah. Tidak mengembalikan atau memberi hormat kepada Allah. Dan sewaktu menyombongkan dirinya, seketika juga dia mati dimakan cacing-cacing. Coba ya, kita pastikan. Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Contoh, suami pandai cari uang, dan anak-anak pandai dalam belajar. Sambil lihat kondisi keluarganya yang berkelimpahan, kepada istrinya, suami ini berkata, kamu jadi bahagia seperti ini ya, karena kamu ketemu aku suami yang tepat. Jika seorang istri yang bijaksana, saat begitu akan menjawab bagaimana? Yang pertama tentu kasih karunia Tuhan Allah kan, ya memang aku berterima kasih padamu juga. Bukankah baik jika saling sadar seperti demikian? Amin ya. Ya amin ya. Tetapi istri yang bodoh akan menjawab seperti ini. Ya aku tahu, aku mencintaimu sayang. Pokoknya kamu yang terbaik. Saya harap kita mengembalikan kemuliaan atau hormat semuanya kepada Tuhan Allah Bapa. Agar tidak mati dimakan cacing seperti Herodes. Moral kehidupan yang baik yang dituntut pada raja hanyalah kerendahan hati. Karena raja adalah wakil yang memerintah yang diangkat oleh Allah. Tahu pun dalam seketika berbuat dosa kesombongan. Yaitu Daud menampakkan kesombongan yang memamerkan dirinya. Ya, baik pendeta.
Jadi kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimana kita memahami maksud perbedaan catatan di 2 Samuel 24 dan 1 Tawarik pasal 21 ini? Ya, melihat siapa subuh yang membujuk Daud. Ya. Tapi bisa dikatakan perbedaannya ada pada sudut pandang pencatatannya. Dan dua macam sudut pandang ini tidak saling bertentangan. Haruslah membaca Alkitab dengan mendalam dan menyeluruh, barulah bisa mengerti. Dari sisi luarnya, Daud memerintahkan sensus penduduk. Tetapi di belakang tindakan Daud yang demikian ada apa? Ada bujukan setan yang bekerja melalui kesombongan Daud. Dan lebih lagi, itu atas seizin dari Allah. Jadi, Allah mengizinkan bahkan kuasa dan tipu daya setan serta memanfaatkannya. Allah mengizinkan ini ya? Ya. Contoh, saat setan mencobai Ayub, Allah mengizinkannya kan? Saat itu Allah menetapkan batasnya. Setan boleh mencobai Ayub di dalam batasan yang Allah izinkan. Hanya jangan mengusik tubuhnya. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, tapi nyawanya tidak. Coba kita buka. Ayub 1 ayat 12. Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Selanjutnya pasal 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Nah, setan hendak membuat Ayub menjadi ragu. Tetapi lewat ujian yang Ayub hadapi, justru Allah menempa atau menguji imannya. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Seperti demikian, setan membujuk Daud untuk melakukan sensus penduduk. Dengan ini, setan hendak membuat seluruh Israel jatuh dalam kesulitan. Dan saat itu, lorong yang bisa dipakai untuk setan bekerja itu apa? Kesombongan Daud. Jika tidak ada kesombongan di dalam Daud, setan pun tidak bisa bekerja. Tetapi ada raja-raja yang datang menunggang keledai sebagai raja kerendahan hati. Ada satu-satunya raja yang memiliki kerendahan hati, benar-benar rendah hati. Siapa dia? Dia adalah Yesus kita. Zakaria 9 ayat 9. Coba baca ya. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya. Selanjutnya Matius 21 ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah. Baik, pendeta, lewat peristiwa penghitungan umat Israel yang Daud lakukan ini, hal penting apa lagi yang baik bagi para pembaca Alkitab sadari? Ya, hal yang mengejutkan, apa kesimpulan dari peristiwa ini? Daud bertobat atas dosanya dan untuk bisa dilepaskan dari hukuman, apa yang dilakukannya? Daud membeli tanah untuk memberi korban persembahan. Dan di tempat itu, di tempat pengirikan milik Arauna, Daud mempersembahkan korban. Hatinya tertegur dan berbalik serta bertobat dari kesombongannya. Aku telah sangat berdosa. Perbuatanku itu sangat bodoh. Coba baca 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang, Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah itu, terjadilah pekerjaan pertobatan dan di seluruh negeri Israel. Dan setelah korban bakaran dan korban keselamatan dipersembahkan, itulah berhenti. 2 Samuel 24 ayat 25.
Nah, pada akhirnya di belakang sensus Daud, pekerjaan apa? Ada pekerjaan apa yang terjadi? Kita bisa tahu bahwa pada dasarnya ada kontrol atau pemerintahan dari Allah. Lewat menghakimi Israel, Allah membuat pertobatan nasional terjadi. Dan Daud mendirikan mezbah di atas pengirikan Arauna di Gunung Moria. Nah, di waktu itu, Allah menghentikan tulah yang diturunkan pada Israel. Dan di atas fondasi pertobatan tersebut, apa yang didirikan? Didirikanlah bait suci Salomo yang penting dari sudut pandang sejarah penebusan. Coba buka ya, 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ya, amin. Jadi setan hendak mengganggu sejarah penebusan dari Allah, tetapi justru sebaliknya Allah menggunakan tipu daya setan tersebut. Nah, coba ya kita baca terakhir Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta atas penjelasan yang telah diberikan. Saudara, lewat 2 episode ini kita telah menerima penjelasan tentang 2 catatan berbeda tentang penghitungan jumlah rakyat yang Daud lakukan. Kita telah memahami tujuan serta makna dari masing-masing pencatatan tersebut. Juga bagaimana lewat hukuman muncul pertobatan yang berkenan di hadapan Allah. Kiranya tanya jawab Alkitab ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Sampai kita bertemu dalam episode berikutnya yang akan membahas topik-topik menarik lainnya. Terima kasih telah mengikuti program ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pada bagian komentar. Tuhan memberkati saudara dan Shalom. Shalom.